Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Selasa 7 April 2020 dalam Pekan Suci. Firman Tuhan akan kita renungkan dari Injil Yohanes 13 ayat 21 sampai dengan 33, dilanjutkan ayat 36 sampai dengan 38. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan sebelum ayam jantan berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus merasa terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa yang dimaksud dengan Yesus. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, suatu kali beberapa imam diosesan Kuskupan Agung Jakarta pernah menulis sebuah refleksi yang menjadi bunga rampai. Persoalan muncul,
ketika harus menentukan judul dari kumpulan refleksi-refleksi ini. Sulitnya bukan kepalang, karena masing-masing imam berefleksi menurut pengalaman dan interese masing-masing. Akhirnya diambil sebuah judul yang dapat merangkum semua refleksi para imam, yakni ikut Tuhan gak gampang. Sungguhkah mengikutinya tidak mudah? Iya, karena dalam mengikutinya ada tuntutan yang harus kita lakukan, yakni menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pasti membuat kecewa dan meninggalkan luka yang mendalam jika orang yang dekat, bahkan terdekat dengan kita, malah justru menyakiti, berkhianat, dan berdusta. Contoh dalam hidup berkeluarga atau berkomunitas. Jika suami istri atau dalam hidup komunitas, mereka yang terdekat dengan kita menipu, menyangkal, tidak setia, pasti akan menimbulkan kepedihan yang mendalam. Dalam firman Tuhan hari ini, para murid yang merupakan kelompok orang-orang yang dekat dengan Yesus, namun di antara mereka tampil Yudas yang berkhianat, tampil Petrus yang menyangkal Yesus, tampil Thomas yang tidak percaya. Sebagai murid Tuhan, apa yang sudah kita perbuat untuk mengikutinya? Semoga kita selalu setia di jalan Tuhan. Walau tidak gampang, namun tidak membuat kita gamang atau merasa takut, karena Ia senantiasa menyertai kita. Amin.